Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana mengimplementasikan Active Directory di dunia nyata ya untuk perusahaan yang multinasional. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Nah, bicara tentang Active Directory ya, pada pertemuan yang lalu kita udah membahas tentang implementasi Active Directory ya di perusahaan skala besar di Indonesia. Nah, kali ini kita akan lihat untuk perusahaan multinasional ya, jadi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia ya. Nah, contohnya di sini ada sebuah perusahaan, dia punya kantor pusat di Amerika gitu ya. Nah, untuk domainnya dia dan juga domain Active Directory-nya dia itu adalah ikz.com ya. Ini secara perusahaan secara global. Nah, kemudian dia punya beberapa cabang di beberapa kantor cabang di banyak negara gitu ya, antara lain di Indonesia, kemudian di Jerman, di Kanada, di Singapura, dan di Inggris atau UK ya. Nah, di masing-masing negara itu terdapat juga Active Directory. Jadi misalkan di Indonesia itu ada domain id.ikz.com. Jadi dia merupakan subdomain dari domain ikz.com yang ada di headquarter mereka gitu ya, di kantor pusat mereka. Nah, kemudian di Jerman itu juga ada Active Directory dengan domainnya de.ikz.com. Kemudian di Kanada itu juga punya domain ca.ikz.com. Di Singapura itu juga ada Active Directory dengan domain sg.ikz.com. Kemudian di Inggris ada juga domain uk.ikz.com. Jadi ini contoh ya, sebuah perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Nah, di masing-masing negara itu terdapat domain controller ya. Jadi lebih dari satu domain controller, dan mereka ini semua terkoneksi dengan kantor pusat atau headquarter mereka yang ada di Amerika itu menggunakan jalur WAN internasional. Jadi mereka menggunakan provider internasional ya secara global untuk terkoneksi dengan headquarter yang ada di Amerika. Nah, sedangkan untuk koneksi internet itu ada di masing-masing negara gitu ya. Jadi di tiap negara itu ada koneksi internet yang menghubungkan tiap negara dengan koneksi keluar. Jadi mereka koneksi lewat masing-masing negara, lewat ISP lokal di masing-masing negara. Tapi untuk koneksi secara internal mereka ada jalur provider WAN yang dikoneksikan ke seluruh negara. Jadi mereka menggunakan IP private ya, jelas untuk koneksi WAN-nya. Dan kalau kita lihat lagi di Active Directory, ini mereka di masing-masing negara itu akan bertindak sebagai sebuah site gitu. Jadi ada site dan subnet. Jadi di tiap-tiap negara itu punya subnet sendiri yang bersangkut paut dengan site untuk negara yang bersangkutan. Nah, kemudian karena ini merupakan child domain, ya, jadi masing-masing negara ya itu akan memegang FSMO ada 3 gitu ya, ada PD simulator, kemudian RID master, dan juga infrastruktur master itu di tiap negara atau di country-nya. Nah, sedangkan di kantor pusat yang ada di Amerika itu terdapat 5 FSMO ya, termasuk skema master dan juga domain naming master. Nah, sedangkan di tiap-tiap negara itu juga terdapat global catalog server dan juga DNS server. Ya, jadi masing-masing negara ini akan bertindak sebagai child domain dari headquarter yang ada di
Amerika, seperti itu. Dan di masing-masing negara juga terdapat administrator yang mengelola untuk masing-masing domain. Jadi semua policy, misalkan password dan sebagainya itu dikelola oleh masing-masing negara ya. Nah, sedangkan untuk skema dan domain itu mengikuti dari headquarter mereka yang ada di Amerika, seperti itu. Jadi karena mereka tergabung semua ini dalam satu forest, jadi mereka bisa istilahnya ada trust gitu ya, trust antara satu domain ke domain lain. Jadi kalau misalkan ada user dari negara lain kemudian dia login ke negara lain, itu bisa karena sudah diautentikasi dan ada trust ke masing-masing negara karena mereka punya koneksi jalur WAN itu secara global. Jadi inilah kira-kira gambaran gimana kalau kita mengimplementasikan Active Directory ya untuk perusahaan skala besar ya, multinasional, misalkan beroperasi di lebih dari 200 negara seperti itu ya. Ini contohnya. Jadi saya pernah terlibat paling tidak untuk di Indonesia untuk menangani domain yang ada di negara tersebut, seperti itu. Jadi kamu bisa lihat seperti ini kira-kira implementasi Active Directory di dunia nyata ya untuk perusahaan skala besar multinasional. Nah, buat kamu yang pengen belajar Active Directory, ini kamu bisa lihat ada buku saya, Praktik Jaringan Komputer, ya, Infrastruktur TI Jaringan LAN dengan Active Directory Domain Services di Windows Server. Nah, bukunya ini kamu bisa dapatkan di Tokopedia ya, linknya ada di bawah video ini kalau kamu mau pesan ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas bagaimana implementasi Active Directory Domain Services di perusahaan global skala besar. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, gratis ya. Dan jangan lupa tekan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.